teori dan konsep potret pembangunan kesehatan dan SKN. Topik 1. Pengertian pembangunan kesehatan. 2. Dasar pembangunan kesehatan. 3. Pengertian SKN. 4. Klasifikasi SKN. 5. Karakteristik SKN. Pembangunan kesehatan. Pembangunan kesehatan merupakan bagian yang sangat penting dari pembangunan nasional secara menyeluruh. Adapun tujuan pembangunan kesehatan adalah mencapai kemampuan hidup sehat bagi tiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat pelayanan kesehatan yang bermutu dan merata, yang mampu mewujudkan kesehatan optimal. Sedangkan sasaran pembangunan kesehatan adalah diselenggarakan manusia tangguh, sehat, kreatif, dan produktif. Dasar pembangunan kesehatan. 1. Peri kemanusiaan. Pembangunan kesehatan harus berlandaskan pada prinsip peri kemanusiaan yang dijiwai, digerakkan, dan dikendalikan oleh keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Tenaga kesehatan perlu berbudi luhur, memegang teguh etika profesi, dan selalu menerapkan prinsip peri kemanusiaan dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan. 2. Pemberdayaan dan kemandirian. Setiap orang dan masyarakat bersama dengan pemerintah berperan, berkewajiban, dan bertanggung jawab untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan perorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungannya. Pembangunan kesehatan harus mampu membangkitkan dan mendorong peran aktif masyarakat. 3. Adil dan merata. Dalam pembangunan kesehatan, setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya tanpa memandang suku, golongan, agama, dan status sosial ekonominya. Setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan. 4. Pengutamaan dan manfaat. Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan perorangan atau golongan. Upaya kesehatan yang bermutu diselenggarakan dengan memanfaatkan perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi, serta harus lebih mengutamakan pendekatan peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit. Pengertian SKN. Sistem Kesehatan Nasional adalah suatu tatanan yang menghimpun berbagai upaya bangsa Indonesia secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin derajat kesehatan yang setinggi-tingginya sebagai perwujudan kesejahteraan umum seperti dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Klasifikasi SKN. 1. Sistem abstrak dan sistem fisik. Sistem abstrak adalah sistem yang berupa pemikiran atau ide-ide yang tidak tampak secara fisik. Misalnya sistem teologa, yang sistem yang berupa pemikiran-pemikiran hubungan antara manusia dengan Tuhan. Sistem fisik yang ada secara fisik, misalnya sistem komputer, sistem akuntansi, dan sistem produksi. 2. Sistem alamiah dan sistem buatan manusia. Sistem alamiah adalah sistem yang terjadi melalui proses alam, misalnya sistem putaran bumi. Sistem buatan manusia adalah sistem yang dirancang oleh manusia. Sistem tertentu dan sistem tak tentu. Program-program yang dijalankan sistem tak tentu adalah sistem yang kondisi masa depannya tidak dapat diprediksi. 4. Sistem tertutup dan sistem terbuka. Sistem tertutup merupakan sistem yang tidak berhubungan dan tidak terpengaruhi oleh lingkungan luarnya. Sistem terbuka adalah sistem yang berhubungan dan terpengaruhi oleh lingkungan luarnya. Karakteristik SKN. A. Komponen sistem. Suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi, yang artinya saling bekerja sama membentuk suatu kesatuan. Komponen-komponen sistem atau elemen-elemen sistem dapat berupa subsistem atau bagian-bagian dari sistem. B. Batas sistem. Batas sistem merupakan daerah yang membatasi antara suatu sistem dengan sistem yang lainnya atau dengan lingkungan luarnya. Batas sistem ini memungkinkan suatu sistem dipasang sebagai suatu kesatuan. C. Lingkungan luar sistem. Lingkungan dari suatu sistem adalah apapun di luar batas dari sistem yang mempengaruhi operasi sistem.
D. Masukan sistem. Masukan adalah energi yang dimasukkan ke dalam sistem. Masukan dapat berupa masukan peralatan dan masukan sinyal. Masukan peralatan adalah energi yang diproses agar dapat didapatkan keluaran. Keluaran sistem. Suatu sistem dapat mempunyai suatu bagian pengolah yang akan merubah masukan menjadi keluaran suatu sistem. Produksi akan mengolah masakan berupa bahan baku dan bahan-bahan yang lain menjadi keluaran barang berupa barang jadi. F. Sasaran sistem. Suatu sistem pasti mempunyai tujuan atau sasaran. Kalau sistem tidak mempunyai sasaran, maka operasi sistem tidak akan ada gunanya. Terima kasih.